Halo semua, Acok Dianza. Semoga kalian sekeluarga dalam keadaan sehat, sehat urusan dompet, lebih lagi urusan kesehatan. Kami ucapkan selamat datang kawan-kawan di channel ini, di mana satu-satunya channel yang membahas film-film cool, yaitu film-film lawas dengan tema unik dan tidak umum, dengan unsur sinematik berbeda dengan film-film mainstream lainnya, yang pastinya sangat menarik untuk kalian simak. Film yang dibahas di sini bisa jadi akan susah kalian temukan di luar sana karena sebagaimana alasan yang kami bilang tadi, ini bukanlah film-film mainstream yang bisa dengan mudah kalian temukan di bioskop online seperti Netflix, Disney Plus, dan sejenisnya. Jadi pastikan kalian tekan tombol subscribe dan pastikan juga loncengnya berdentang, karena kami akan mengupload banyak film-film seperti ini, dan agar kalian tidak melewatkan kesempatan untuk menjadi yang pertama menontonnya. Sebagai akhir kata, mengutip omongan yang sering Bang David Gadgetin bilang di tiap videonya, silahkan like jika suka video ini dan dislike jika tidak suka. Namun, apapun pilihan kalian, toh video ini kami buat hanya untuk membuat kalian merasa terhibur. Oke, sebelum ke filmnya, bumper dulu bentar ya. Film yang kami sodorkan ke kalian pada kali ini berjudul Killer Nun, artinya suster pembunuh. Sebelum kalian berkomentar, Bang, ini apanya susternya, Sot? Stop, suster ini nggak sama ya dengan suster lokal. Yang ini susternya dari Eropa. Dan film ini diangkat dari sebuah kejadian nyata pada tahun 1977 di sebuah kota di Eropa Tengah. Adegan penting pertama dimulai saat seorang suster yang tengah melakukan pengakuan dosa di sebuah gereja Katolik. Suster tersebut mengaku jika benaknya sudah dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. Pastor yang mendengar di bilik tertutup sampai tidak tahan mendengar pengakuan tersebut. Akhirnya pastor itu pergi sambil menyuruh suster tersebut bertobat. Tu pergi, ancora non posso darti la soluzione. Adegan berpindah pada seorang suster yang menjadi tokoh utama kita, yaitu Suster Gerud, di sebuah rumah sakit. Suster ini saat berada di ruangan Dr. Poirot menolak untuk membantu si dokter menangani pasien dan menyuruh si suster Matthew, kawan sekamarnya, untuk menggantikannya. Alasan penolakannya adalah karena ia lagi merasa tidak enak badan sejak operasi tumor di kepala dulu. Ia sering mengeluh sakit migrain dan merasa ada yang aneh dalam dirinya, seperti ada bisikan-bisikan yang menyuruh melakukan tindakan-tindakan yang mencelakai para pasien. Ia meminta dokter memberikan resep morfin agar pikirannya bisa tenang. Dr. Poirot yang tidak percaya akan hal itu dan hanya menganggap bahwa itu semua cuma perasaan si suster. Tak puas, si suster pun melaporkan ke pimpinannya di gereja, tapi tanggapannya juga sama. Laporannya pun diabaikan oleh suster kepala. Kejadian demi kejadian aneh pun terjadi. Saat makan malam bersama, Suster Gerud, pasien tua renta, hanya gara-gara si nenek menaruh gigi palsunya dalam gelas minum, si suster memaki di depan orang ramai, hingga menginjak-injak gigi palsu itu di lantai sampai hancur. Setelah sadar, mendadak suster merasa bersalah dan berusaha meminta maaf kepada si nenek. Suasana pun jadi geger. Keesokan paginya ternyata si nenek itu pun meninggal. Dokter yang menganalisa mengatakan bahwa si nenek syok akibat kejadian tadi malam. Bukannya bertobat, Suster Gerud pun bangkit gilanya. Ia mencuri cincin si nenek. Alasannya mencuri cincin tersebut adalah untuk dibelikan morfin di kota, supaya otaknya bisa kalem dan gak aneh-aneh lagi. Sepulangnya dari kota, kotak-kotak morfin dia simpan di dalam laci lemari. Suatu pagi, Suster Gerud melaporkan Dr. Poirot ke pimpinan rumah sakit atas kematian si nenek. Ia mengatakan kalau si dokter sudah tidak kompeten lagi mendiagnosa penyakit, akibatnya si nenek meninggal. Pimpinan rumah sakit pun percaya begitu saja dan setuju untuk memecat si dokter. Namun, agar tidak menimbulkan kegaduhan, pemecatan dilakukan secara internal dan diam-diam. Dengan perasaan puas, ia masuk ke dalam kamar. Sesampainya di kamar, mendadak sakit migrainnya kambuh lagi. Salah seorang pasien yang bernama Janot berusaha membangkitkan tubuh si suster dari lantai. Namun malang, bagi laki-laki tua tersebut, entah bagaimana tubuhnya terlempar jauh keluar jendela. Tubuh tua tersebut akhirnya meninggal di tempat. Suster Gerud yang sempat bingung karena Suster Matthew menyodorkan kain miliknya yang berlumuran darah Janot, padahal Janot dianggap bunuh diri. Apakah ia sudah membunuh tanpa ia sadari? Pikir Suster Gerud. Adegan berpindah keesokan harinya. Saat itu semacam hari libur di rumah sakit.
Para pasien dan para suster bersenang-senang di taman halaman rumah sakit. Pada hari itu juga, pengganti Dr. Poirot datang, seorang dokter muda yang bernama Dr. Patrick. Pada sore hari menjelang malam ketika hujan lebat, di pojokan rumah sakit terlihat Florence, seorang pasien perempuan muda, sedang memadu kasih dengan Jane, pria yang lebih cocok sebagai kakeknya. Suster Gerud yang memergoki hal itu hanya bisa melihat dari jauh dengan tatapan menyesal. Keesokan pagi, Suster Matthew ke ruangan dokter muda untuk melapor pagi. Lalu, dia berjalan menuju ke arah jendela sambil menunjukkan sesuatu. Dokter muda tersebut ikut melihat keluar dari balik tirai jendela. Dia pun terkejut. Bergegas dia keluar mengajak Dokter Matthew ke arah lapangan. Di sana Jane sudah ditemukan tidak bernyawa. Si istri rumah sakit pun heboh. Para pasien mencurigai Suster Gerud adalah pelakunya. Namun, entah karena takut akibat tak adanya bukti, mereka hanya berani menunjuk dengan sikap tidak suka. Sikap yang membuat Dr. Gerud semakin stres dan gila sendiri. Beberapa hari kemudian, Suster Gerud tersadar di ruangan cuci dengan mengenakan sarung tangan berwarna pink yang ada darah. Dia merasa heran karena tak merasa pernah memakainya. Ketika masuk ke kamar kain kotor, ia berteriak histeris saat melihat mayat seorang perempuan parubaya tergantung di langit-langit. Akibat kejadian itu, semakin kuat kecurigaan orang-orang bahwa dia adalah Killer Nun, alias suster pembunuh. Terdesak oleh keinginan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, Suster Gerud menyekap salah seorang pasien laki-laki muda yang lumpuh di ruangan bawah tanah. Namun, pemuda tersebut menolak untuk membocorkan dari siapa ia mendapat kabar bahwa Suster Gerud lah yang membunuh para korban. Stres karena nggak bisa membuat pemuda tersebut mengaku, akhirnya Suster Gerud beranjak meninggalkan tempat itu menuju kamarnya. Namun, sekilas ia melihat Suster Matthew tergopoh-gopoh berjalan ke arah kamar Dr. Patrick. Dia sempat curiga apakah ini semua didalangi oleh teman sekamarnya itu. Tidak ambil pusing, dia harus segera menuju kamarnya. Dia ingin menenangkan diri dengan suntikan morfin. Sesampainya di kamar, ia terkejut mendapati lacinya sudah diacak-acak seseorang. Simpanan morfinnya berserakan dan banyak yang hilang. Ia merasa beruntung masih mendapatkan satu botol kecil yang belum terpakai. Segera disuntikannya ke lengannya. Tak menunggu waktu lama, pikirannya sudah melayang ke alam lain. Mari kita lihat keadaan Suster Matthew. Apa yang sebenarnya ia lakukan di kamar dokter muda itu? Ternyata suster muda itu membuat pengakuan bahwa dia telah mencuri pasokan morfin rumah sakit untuk diberikan kepada Suster Gerud yang sudah kecanduan. Sang dokter mengancam akan melapor. Namun, suster mengancam akan bunuh diri di hadapannya jika dia melaporkan perbuatan tersebut. Suster Matthew sampai bersimpuh di kaki dokter, memohon agar melupakan saja kejadian pencurian. Sebagai gantinya, dia bersedia melakukan apa saja yang diinginkan oleh si dokter. Pada momen inilah, darah muda si dokter sangat berperan dalam mengambil sebuah keputusan. Akhirnya, si dokter pun setuju untuk tetap merahasiakan hal ini. Keesokan harinya, suster kepala memanggil Suster Gerud ke ruangannya untuk dimintai pertanggungjawaban atas banyaknya kematian yang terjadi di rumah sakit. Malam sebelumnya, suster kepala sudah mendapatkan laporan dari Suster Matthew. Namun, suster kepala tidak menganggap banyak kematian tersebut sebagai tindakan pembunuhan, karena ia khawatir dengan pandangan buruk masyarakat umum terhadap instansinya. Akhirnya, dia memutuskan untuk merehabilitasi Suster Gerud di rumah sakit jiwa terpencil agar skandal ini tidak diketahui masyarakat luas. Jelang film berakhir, Suster Gerud yang sudah berada di rumah sakit jiwa pelan-pelan dapat mengingat dengan jelas kejadian yang sebenarnya. Ternyata kecurigaannya benar. Suster Matthew lah dalang semuanya. Dan pada akhir film, kita para penonton mengetahui apa alasan sebenarnya Suster Matthew melakukan pembunuhan itu. Berawal dari saat kecil mendapatkan pelecehan seksual dari kakeknya. Diperparah oleh keadaan orang tuanya yang tidak percaya akan hal itu, membuat dirinya sangat membenci para lansia, terutama para pria, karena menurutnya semua pria tua itu sama mesumnya dengan sang kakek. Ada sedikit fakta dibeberkan di penghujung adegan saat diperlihatkan Suster Matthew melakukan pengakuan dosa di gereja, yaitu bahwa pada saat film ini ditayangkan di tahun 1979, sang suster sedang menunggu persidangan atas kejahatannya. Dia dikatakan bahwa ia mengakui rangkaian perbuatan pembunuhan tersebut.
Tidak disebut bagaimana akhir nasib Suster Gerud yang kena fitnah. Ya, semoga dia baik-baik saja ya. Oke, begitulah cerita film Killer Nun. Jika kalian ada saran membahas film-film cool lainnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Kalau suka, pencet like. Kalau nggak suka, pencet dislike. Bantu dukung channel ini biar cepat monet dan pencet tombol subscribe dan share ke media sosial kalian. Terima kasih.